akhirnya bahkan jam makan siangnya nih ya tertunda adanya Zoom webinar ini ya. Sebelum saya memaparkan atau mengenalkan produk kami, apakah suara saya sudah terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Bapak. Jelas sekali Oke, Pak. baik Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kami ke materi produk kami, izinkan saya share screen ya terkait ACI gitu ya. AC itu siapa sih gitu ya? AC itu siapa sih pemiliknya gitu kan? Nah, jadi AC ini singkatan ya Bapak Ibu ya. AC ini nama panggungnya gitu kan. Artinya di teman-teman asuransi ini kami biasa dipanggil atau menyebutnya ACI teman-teman asuransi yang ada di Indonesia ini. Asuransi ACI ini sendiri artinya asuransi kepanjangannya Asuransi Ekspor Indonesia. ACI itu kapan sih? Nah, ini Pak, nama ACI, PT Asuransi ACI Indonesia, atau biasa dipanggil atau singkatnya itu ACI ya Pak, Bapak Ibu. Kapan sih ACI itu lahir? ACI lahir itu sejak tahun 1985. Nah, artinya 85 sampai sekarang kurang lebih berapa tahun nih? 38 tahun ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin apa namanya sebelum kami lahir, ACI sudah lahir duluan nih. Nah, apa sih ACI itu bergeraknya di bidang apa sih gitu ya? ACI ini punya produk, ada namanya asuransi umum. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, namanya asuransi kargo. Jadi ketika Bapak Ibu akan kirim barang, barangnya itu apa namanya rusak, itu masuk ke dalam asuransi umum. Jadi yang menjamin terkait barangnya, kondisi barangnya. Dan ACI sendiri punya fokus di bidang asuransi ekspor yang akan kami kenalkan di hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini ACI kantor pusatnya berada di Menara Kadin ya Bapak Ibu di Jalan HR Rasuna Said. ACI itu sendiri, nah ini Pak Bapak Ibu pemiliknya adalah 100% bisa dibilang pemerintah ya. Pemerintah, artinya kami masih bendera merah putih nih Bapak Ibu ya. AC ini masih punya pemerintah. Nah, memang secara struktur kami posisinya di anak usahanya. Induknya siapa sih? Yaitu Riu. Biasa dipanggil Riu atau PT Reasuransi Indonesia Utama. Nah, induknya ini Pak Bapak Ibu ya. ACI punya atau memiliki beberapa cabang nih. Nah, mungkin yang hadir di sini nih hampir mungkin bisa dibilang kepala cabangnya nih. Ikut Zoom juga nih Bapak Ibu ya. Atau perwakilan dari cabang masing-masing yang berada di wilayah Indonesia. Mulai dari di Pulau Sumatera, kami juga punya di Kalimantan, di Sulawesi, kalau di Jawa ada banyak, dan ada di Pulau Bali juga Bapak Ibu ya. Baik, next berikutnya. Nah, ini perjalanan ACI Bapak Ibu ya, dari lahir sampai sekarang. Ada seiring berjalannya waktu ada beberapa pergantian logo ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ACI pemerintah mendirikan ACI ini dengan tujuan untuk mendorong kegiatan ekspor, terutama ekspornya itu non migas Bapak Ibu ya. Jadi pada tahun 85 pemerintah mendirikanlah ACI, Asuransi Ekspor Indonesia. Jadi untuk menggenjot nih para eksportir yang ada di Indonesia nih, terutama bergerak di bidang non migas Bapak Ibu ya. ACI sendiri sudah menjadi anggota Band Union nih Bapak Ibu ya, sejak tahun 92. Apa sih itu Band Union? Band Union ini perkumpulan asuransi yang memiliki produk apa namanya pengcoveran ekspor ya Bapak Ibu ya.
yang ada di seluruh dunia bahkan ya. Anggotanya seluruh dunia. Kalau di Jepang itu ada namanya NEXI. Nah, kalau di Korea itu K-Sure kalau nggak salah ya. Dan di Cina itu Sinosure ya. Nah, ACI salah satunya asuransi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Bird Union. Nah, di tahun 2009, ACI juga telah menjadi atau salah satu founder nih dan member Aman Union. Artinya asuransi yang ada di Timur Tengah nih, yang beranggotakan Islam ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini perjalanan ACI dari lahir sampai sekarang, Bapak Ibu ya. Artinya kami memiliki pengalaman yang cukup ya jam terbangnya tinggi, bisa dibilang seperti itu ya, Pak, Bapak Ibu ya. Nah, ini next berikutnya ini Export Credit Agency atau ECA. ACI didukung oleh pemerintah menjadi asuransi satu-satunya yang berfungsi memproteksi pelaku eksportir, terutama proteksi terhadap komersil dan politik ya Bapak Ibu ya. Nah, ACI ini satu-satunya pionir asuransi ekspor di Indonesia, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, ACI sudah masuk ke anggota Bern Union, bergabung dalam Bern Union ya, artinya asuransi ekspor di negara-negara di dunia. Terus ACI di sini menjadi anggota Aman Union yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini produk ACI. Awalnya ACI itu didirikan untuk khusus melayani para eksportir non migas. Tapi berjalan seiringnya waktu, kami melebarkan sayap untuk domestiknya nih Bapak Ibu ya. Domestiknya juga kami punya, artinya kegiatan perdagangan ya di dalam negeri. Itu bisa kami proteksi juga. Nah, ini tadi sekilas pengenalan asuransi ACI atau ACI PT Asuransi ACI Indonesia Bapak Ibu ya. Baik, Pak Fauzi, izin saya stop. Next, berikutnya izin saya akan memaparkan terkait produk ACI. Boleh Pak, silakan Pak. Nah, pada kesempatan ini, hari ini saya akan memaparkan terkait produk Export Credit Insurance atau Trade Credit Insurance ya, mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu. Nah, kalau di kami ini asuransi perdagangan nih. Apa sih Export Credit Insurance atau biasa disebut ECI? Export Credit Insurance itu memproteksi asuransi yang memproteksi kepada tertanggung. Tertanggung ini eksportir Bapak Ibu ya. Memproteksi apa sih Pak? Memproteksi tagihan atau invoice. Invoice-nya itu tentu berjangka Bapak Ibu ya. Nah, terhadap apa sih Pak invoice-nya? Jika pembeli atau buyer importir Bapak Ibu yang di luar negeri tidak bisa bayar nih uang prestasi yang diakibatkan oleh risiko komersil dan risiko politik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, ini objeknya adalah invoice. Kalau terkait barang tadi yang saya sampaikan di awal adalah di marine cargo atau asuransi umum. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Tapi kalau ECI atau Export Credit Insurance ini adalah objeknya invoice. Jadi invoice Bapak Ibu akan dijamin oleh kami, gitu kan.
dengan yang disebabkan oleh risiko komersil dan risiko politik. Risiko komersil dan politik itu seperti apa sih? Nah, ini berikutnya nih Bapak Ibu ya. Oke. Mana ya? Nah, ini Bapak Ibu, resiko komersil. Sorry, sebelum ke resiko komersil, ini kami jelaskan transaksi perdagangan yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi kami ini di pihak tengah-tengah nih Bapak Ibu, antara Bapak Ibu atau selaku eksportir dan importir nih atau pembeli buyer gitu ya. Jadi kami ini pihak ketiga menjembatani transaksi perdagangan Bapak atau eksportir dan importir. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan kontrak, nah di sini poin 1 nih, kontrak dagang, sales kontrak, atau bentuknya PO atau performa invoice gitu ya. Awalnya kan dari situ Bapak Ibu akan melakukan ekspor ya, adanya order PO. Nah, terus setelah itu oke, disetujui, baru terbitlah tagihan dari Bapak atau eksportir nih. Tagihan berikut barangnya dikirim ke importir. Poin 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah barang itu dikirim, ternyata importir nih one prestasi nih Bapak Ibu. Tidak bisa bayar kepada eksportir yang ada di Indonesia. Poin 3 nih ya. Nah, disitulah kami berperan Bapak Ibu. Kami berperan, nah di sini, sorry. Eksportir atau Bapak Ibu melakukan klaim ya, bahasa asuransinya itu lebih gampangnya klaim. Atau di sini poin 4 nih namanya STGR, surat tuntutan ganti rugi. Kepada siapa? Kepada kami nih Pak, kepada ACI yang sudah memproteksi invoice Bapak gitu ya. Nah, Bapak melakukan klaim ke kami. Setelah itu, kami akan membayar nih Pak kepada Bapak atau Ibu nih selaku eksportir. Nah, di poin 5 ini ya. Di poin 5 kami melakukan pembayaran karena kami sudah berjanji akan membayar ganti rugi kepada eksportir. Setelah kami membayar, tentu kami ada hak namanya hak subrogasi. Poin 6 nih Pak, Bapak Ibu ya. Subrogasi itu apa sih Pak? Subrogasi itu adalah recovery di kami ya sebagai asuransi. Jadi menagih kembali nih Pak, Bapak Ibu. Kami kejar importir Bapak Ibu yang ada di sana. Jadi kami akan melakukan penagihan kembali atas yang sudah dibayarkan kepada eksportir atau Bapak Ibu ya. Ini skema transaksi perdagangannya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami posisinya di tengah-tengah antara eksportir dan importir, pihak ketiga Bapak Ibu ya. Next, berikutnya. Nah, ini tadi Pak, kegagalan yang diakibatkan dari risiko komersil dan risiko politik. Apa sih resiko komersil itu? Nah, ini resiko-resiko yang ditanggung oleh kami ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 item, resiko komersil dan resiko politik. Resiko komersil itu artinya one prestasi nih. Buyer atau importir Bapak tidak bisa bayar atau bisa dibilang katakanlah delay pembayarannya ya. Atau bahkan sampai tidak bisa bayar dalam jangka waktu 120 hari nih Pak, sejak jatuh tempo. Sejak jatuh tempo tagihan dari barang yang dikirim atau diterima oleh importir. Jadi kami menjamin adanya one prestasi atau tidak bisa bayar atau default payment dari importir yang Bapak sudah kirim barangnya dan invoice-nya gitu ya. Nah, terus yang kedua, risiko komersil seperti apa sih? Yaitu pailit nih Bapak Ibu. Buyer Bapak ini bangkrut di sana ya Bapak Ibu ya, bangkrut. Nah, itu yang akan kami jamin ya, dinyatakan pailit
atau keadaannya sesuai ketentuan di negara importir di sana. Artinya bangkrut, tidak bisa bayar. Itu kami jamin. Kami cover invoice-nya, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, itu resiko komersil terhadap penolakan barang, Bapak Ibu. Importir menolak barang nih atas Bapak atau Ibu yang sudah dikirim nih barangnya nih ke sana dengan catatan bukan kesalahan dari eksportir ya Bapak Ibu ya. Bukan kesalahan dari Bapak Ibu atau eksportir yang ada di Indonesia, tertanggung kami gitu ya. Ini 3 poin dari resiko komersil. Berikutnya risiko politik Bapak Ibu, yang disebabkan risiko politik akan kami jamin. Nah, satu, berlaku aturan larangan pembayaran importir di negara adanya larangan pembayaran nih dari negara importir ke Indonesia. Artinya ada larangan pembayaran ya Bapak Ibu ya. Pangeran. Yang kedua, itu adanya pencegahan nih. Pencegahan apa? Pencegahan impor barang ke negara buyer yang Bapak Ibu tuju nih. Nah, itu yang kami cover juga. Bisa di-cover oleh kami. Yang ketiga, risiko politik yaitu pencabutan izin usaha impor barang. Nah, ternyata izin impornya nih dicabut nih. Izin impor barangnya nih dicabut ya. Itu kami cover juga Bapak Ibu ya. Terus yang keempat, adanya perang nih dengan importir di sana dengan Indonesia nih. Jadi perang importir dengan Indonesia ya. Ya mungkin ini kecil ya Bapak Ibu. Nah, terus yang kelima, adanya terjadi perang atau huru-hara nih di negara Ibu Bapak kirim barangnya nih, adanya pemberontakan, adanya permusuhan, ya gitu ya. Jadi masuk ke risiko politik. Jadi ada 5 poin nih, risiko-risiko politik yang kami bisa cover atas invoice-nya Bapak Ibu miliki nih. Oke, berikutnya. Nah, tentu ada risiko yang bisa dijamin dan ada juga risiko yang dikecualikan tentunya. Risiko apa sih yang tidak bisa diklaim gitu kan? Artinya dikecualikan. Satu, adanya kesalahan eksportir, tertangguni eksportir Bapak Ibu ya. Artinya cedera janji atau tidak sesuai dengan PO, tidak sesuai dengan pesanan nih. Pesannya apa, dikirimnya apa. Nah, ini tidak bisa di-cover oleh kami Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, ada kerugian yang ditanggung oleh polis asuransi umum. Artinya barang itu dikirim, nah ternyata di tengah perjalanan kapal itu kena air atau barangnya itu rusak gitu Bapak Ibu ya. Nah, artinya ini bukan di ranahnya asuransi kredit ECI itu ya, asuransi kredit insurance. Akan tetapi itu lingkupnya ada di asuransi kargo atau kami itu di asuransi umum. Jadi Bapak bisa mengklaim atas barang kerusakan itu melalui polis Bapak, asuransi umum yang Bapak miliki. Terus tiga, risiko yang dikecualikan. Ini ada devaluasi nih, perubahan nilai tukar mata uang. Ternyata nih dolarnya turun nih, Bapak udah hitung-hitung untung gitu ya. Ternyata buntung. Setelah dikirim, wah rugi. Nah, itu artinya kami tidak bisa di-cover nih Bapak Ibu ya. Adanya devaluasi atau perubahan nilai mata uang. Terus 4, kegagalan importir dalam memperoleh izin impor. Tentu mungkin Bapak sebelum Bapak kirim barang udah tahu dulu ya Bapak Ibu ya keberadaan importir yang ada di sana. Oh, mereka sudah punya izin. Oh, artinya kami siap shipment atau lakukan ekspor. Nah, jadi sudah diketahui dulu lah poin 4 ini ya. Terus kelima, yang dikecualikan adanya tertanggung atau bank penagih pilot. Nah,
bank di sana pilot nih Pak. Mungkin ini negaranya bangkrut kali ya, atau bisa juga banknya ya, atau agen tertangguhnya bangkrut. Nah, itu tidak bisa di-cover menahan pembayarannya atau melakukan kesalahan. Itu tidak bisa di-cover oleh asuransi export insurance atau EC. Nah, terus keenam, ini yang dikecualikan Bapak Ibu ya, adanya bank melakukan pembatasan nih sesuai dengan syarat dan ketentuan bank yang di sana. Artinya dia memiliki apa namanya, transaksinya, batasan-batasan transaksinya. Mungkin bisa dibilang ada money laundry katakanlah. Jadi bank melakukan atau keterlambatan pengiriman pembayaran. Gitu ya, poin 6 ini Bapak Ibu ya. Terus poin 7, risiko yang dikecualikannya yaitu karena cacat atau sifat buruk barang nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kirimnya mungkin ini lebih ke mungkin ekspor sayuran gitu ya, atau Bapak Ibu cengkeh gitu ya. Ternyata cengkehnya ini metiknya ini pas muda gitu kan. Ketika diekspor ternyata di sana ini barangnya busuk gitu ya. Nah, itu yang dikecualikan oleh kami Bapak Ibu. Artinya tidak bisa diklaimkan kerugiannya Bapak Ibu ya. Terus yang kedelapan ini adanya perang antara negara Dewan Keamanan PBB ya. Artinya negara-negara anggota PBB seperti yang Bapak Ibu tahu, negara anggota itu ada Inggris gitu ya, Amerika, China gitu, Rusia gitu Bapak Ibu ya, Perancis itu tidak bisa di-cover nih. Nah, mungkin bisa dibilang poin 8 ini perang dunia kali ya. Itu Bapak Ibu ya. Ini resiko yang dikecualikan oleh polis asuransi tadi export credit insurance Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah ini bermanfaat sekali Bapak Ibu jika Ibu memiliki atau mempunyai polis asuransi export credit insurance ini Ibu ya, asuransi perdagangan atau asuransi ekspor. Manfaatnya banyak. Satu, nah memitigasi risiko gagal bayar. Artinya kalau dari bahasa teman saya Pak Rindo ini peace of mind artinya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan invoice saya ini bisa dibayar apa enggak sih. Waduh, saya nggak bisa tidur nih. Nah, dengan adanya kami ACI, Bapak Ibu bisa tidur nyenyak gitu ya, tanpa memikirkan invoice atau barang Bapak sudah kirim, invoice-nya bisa dibayar. Tidak perlu dipikirkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini memitigasi risiko gagal bayar. Yang kedua, mengurangi piutang tak terdagih. Tentu karena ada kami. Jadi mungkin bisa dibilang piutang itu ada gitu kan, tapi gagal bayarnya itu bisa dijamin oleh kami, Bapak Ibu ya. Terus poin 3 nih, meningkatkan penjualan ke importer existing. Nah, ini Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi nih jualannya. Contoh nih, let's say ada buyer Ibu Bapak dia punya tenor atau Pak saya bayarnya tempo ya, bisa nggak sih? Saya bayar tempo 60 hari ya. Nah, oke. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah tenang, sudah memiliki polis kami, Bapak kasihlah dengan tenor 60 hari. Sudah jalan nih Bapak Ibu ya, barangnya. Ternyata nih bayarnya, Pak, saya minta lagi dong barangnya. Bisa nggak sih dikirim lagi, diekspor lagi ke kami? Waduh, kemarin aja belum bayar gitu ya. Oh, nggak apa-apa deh, ada ACI kok. Jadi artinya Bapak bisa meningkatkan lagi nih. Nah, nanti di kami ada penjelasan namanya limit ya. Artinya mungkin Bapak dikasih limit nih.
sudah punya SOP, diberikan limit buyer Bapak atau buyer Ibu yang importir di sana, akan tetapi limitnya itu terbatas. Dengan adanya kami, limit itu bisa ditingkatkan Bapak Ibu ya. Terus manfaatnya apalagi sih? Poin 4, mendorong eksportir melakukan ekspansi ke importir atau ke importir baru ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak lebih agresif lagi atau mungkin ada tim marketing Bapak lebih agresif lagi untuk mencari buyer-buyer baru nih tanpa perlu khawatir terkait pembayarannya atau dia bisa bayar enggak ya buyer baru ini. Waduh, gimana ya posisinya buyer ini? Nah, Bapak no worry, ada kami selaku penjamin. Bapak bisa lebih agresif lagi yang seperti saya sampaikan ya terhadap buyer baru yang Bapak akan melakukan pendekatan. Nah, terus poin 5 nih Bapak Ibu. Manfaatnya membantu eksportir dalam melakukan penilaian risiko calon importir. Nah, tentu kami punya asesmen Bapak Ibu ya, yang akan menjamin buyer Bapak Ibu yang miliki nih. Kami juga saat ini sudah bekerja sama dengan Kemendak Kementerian Perdagangan, Dirjen Pen Bapak Ibu ya, melalui ada namanya ITPC dan ATDAK kalau mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Artinya kami juga melakukan tracking terhadap importir Bapak yang di sana melalui ITPC yang ada di beberapa negara yang ada di dunia ini. Kami kemarin sudah ada kegiatan Zoom dengan ATDAK yang ada di Australia, Canberra. Nah, terus kami sudah melakukan Zoom juga dengan ATDAK yang ada di Dubai, Bapak Ibu. Artinya, kami bisa melakukan pencarian atau menggali informasi terlebih dahulu terhadap importir atau calon buyer Bapak Ibu yang akan melakukan transaksinya gitu ya. Nah, ini 5 manfaat-manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan jika Ibu Bapak sudah memiliki atau menjadi pemegang polis kami ya Bapak Ibu ya. Oke, ini manfaatnya. Berikutnya, nah ini terkait fitur produknya Bapak Ibu ya. Seperti yang di awal saya sampaikan, objeknya adalah invoice, Bapak Ibu ya. Invoice-nya itu tentu berjangka, memiliki tenor berjangka. Nah, ini ada risiko gitu kan. Karena kekhawatiran mereka tidak bisa bayar nih Bapak Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kriteria transaksinya itu bersifat berulang. Berulang, ada repeat order ya Bapak Ibu ya. Artinya dia ada pesan lagi nih. Itu kriterianya berulang. Terus yang perlu dicatat sama Bapak Ibu juga ini untuk atensi juga ya. Ini sifatnya silent basis Bapak Ibu ya. Apa sih silent basis itu? Silent basis itu Bapak Ibu nggak boleh menyampaikan ke importirnya kalau sudah di cover asuransi AC-nya. Nah, gitu. Wah, Pak, ternyata tahu nih udah diasuransikan nih invoice-nya. Wah, kalau gitu mendingan ngemplang aja nih. Mendingan nggak usah bayar. Nah, itu artinya mengakibatkan moral hazard Bapak Ibu ya. Artinya nanti si buyer itu udah tahu, wah mendingan tidak usah bayar gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu dicatat oleh Bapak Ibu, silent basis ya. Terus fitur yang berikutnya TOP. Nah, TOP-nya apa aja sih yang bisa di-cover oleh ACI? Adanya LC atau TOP menggunakan LC. LC bisa USEN atau site ya Bapak Ibu ya.
Terus kami juga bisa mengcover selain LC. Ada OA open account nih. Open account pasti lebih ini Bapak Ibu ya, lebih bahaya lagi nih dengan metode pembayarannya menggunakan open account. Ada dengan DP, dokumen against payment, itu bisa juga kami cover. Ada DA, ada CAD. Itu TOP atau metode cara pembayarannya Bapak Ibu ya. Nah, tentu kami juga punya batas maksimum tenor nih Bapak Ibu yang bisa di-cover oleh ACI ini. Batas maksimum atau jangka waktu pembayarannya maksimum adalah 180 hari Bapak Ibu ya, atau 6 bulan nih. Pak, saya punya tenornya 7 bulan nih. Oh, mohon maaf, kami punya ketentuannya maksimum 180 hari. Mungkin Bapak Ibu atau sebagai eksportir, siapa sih Pak yang mau lama-lama dibayar kan Bapak Ibu ya? Saya kalau ada buyer yang bisa bayar seminggu, alhamdulillah Pak, saya senang banget. Mana mau Pak, saya 6 bulan. Nah, itu mungkin bervariatif Bapak Ibu ya. Artinya buyer itu kan punya cash flow masing-masing, atau bisa dibilang sudah kenal, ini cincai, bisa minta jangka waktunya lebih dari katakanlah 1 bulan gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya fiturnya apalagi sih? Tentu ganti ruginya tidak 100% Bapak Ibu ya. Ganti rugi yang akan kami bayar kepada eksportir atau kepada Bapak Ibu. Ganti ruginya jika akibat penolakan barang itu maksimum 80%. Nah, di luar penolakan barang, one prestasi itu 85% Bapak Ibu ya. Nah, artinya prinsip asuransi yaitu risk sharing ya Bapak Ibu. Artinya kalau bahasa di asuransi umum ada deductible ya. Artinya ada OR on retention yang harus ditanggung oleh si pemegang polis atau eksportir Bapak Ibu ya. Tarif preminya berapa sih Pak yang harus dibayar? Premi ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara asuransi itu premi. Premi nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Tarif-tarifnya Bapak Ibu ya. Tentu tidak memberatkan eksportir, kok murah banget tarif asuransi ekspor ini. Terus yang keenam, kelas negara yang ditanggung. Nah, jadi di kami ini ada dibagi dalam klasifikasi kan ke negara-negara Pak ya Bapak Ibu. Jadi negara-negara importir itu diklasifikasikan menjadi A, B, C, D, E. Nah, tentu A, B, C ini semua jenis TOP nih Bapak Ibu. LC atau non LC kami cover nih ya. Pak, ternyata negaranya masuk ke D nih, masih dimungkinkan Bapak Ibu ya. Akan tetapi ada syarat dan kondisinya, yaitu tadi TOP-nya itu menggunakan DP, DE, dan tenornya maksimum 90 hari, berikut TP. Nah, artinya kelas negara D dan E ini negara-negara rawan Bapak Ibu ya. Artinya biasanya sih negara perang gitu ya, negara-negara rawan huru pemberontakan, rawan lah gitu ya. Ini D dan E. Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya klasifikasi negara-negaranya Bapak Ibu ya. Ini fitur produknya Bapak Ibu. Next. Nah, Pak, berapa sih biaya atau kos yang harus saya bayar ke ACI? Nah, selain tadi bayar premi, ada bayar atau biaya yang harus Bapak Ibu siapkan nih. Biaya pertanggungannya, yaitu pertama biaya polis nih Bapak Ibu ya. Biaya polis besarannya 1 juta. Nah, Ibu Bapak ini berlaku seumur hidup. Jadi selama Bapak Ibu aktif dalam melakukan transaksinya itu akan tidak dikenakan
cas atau biaya lagi, biaya polis ini pada saat perpanjangan polis ya Bapak Ibu ya. Ini berlaku seumur hidup, jadi hanya sekali. Nah, terus kedua, ada biaya informasi pembeli sebesar 750.000 per pembeli atau buyer. Pak, apa sih Pak ini fungsinya biaya informasi pembeli ini? Jadi Bapak Ibu, kami punya bisa dibilang intelijen kami Bapak Ibu ya. Jadi pihak ketiga ini yang akan menggali calon importir yang Bapak Ibu miliki nih. Jadi bisa dibilang bisa menggali di negara-negara yang mana nih Bapak tuju nih keberadaan importirnya. Makanya kami kenakan 750 nih Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diketahui nih Bapak Ibu nih terkait keberadaan buyer Bapak ya. Mulai dari ya risk profilnya lah bisa dibilang seperti itu. Payment manner-nya seperti apa sih, jumlah karyawannya bahkan sampai laporan keuangannya pun bisa kami dapatkan Bapak Ibu ya melalui biaya informasi buyer ini sebesar 750.000. Terus berikutnya biaya administrasi. Biaya administrasi ini udah umum lah 50.000 ya Bapak Ibu per nota tagihan. Jadi nanti kami terbitkan namanya nota tagihan. Ini ada biaya administrasi. Terus biaya pertanggungannya biaya materai. Tentu biaya materai ini sesuai ketentuan ya Bapak Ibu ya. Minimal 10.000 sekarang peraturan Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya. Terus yang kelima, biaya minimum premi. Apa sih Pak premi minimum ini? Jadi ketika kami mengkalikan invoice Bapak dengan rate yang kami sudah tentukan, nilainya itu di bawah 100.000. Katakanlah dihitung dikalikan rate nominalnya keluar angka 70.000. Artinya kami mencas kepada Bapak Ibu sebesar 100.000 gitu ya Bapak Ibu. Baik, next berikutnya ini biaya pertanggungan. Sangat murah sekali Bapak Ibu ya, bisa dibilang. Terus nah berikutnya ini ada alurnya Bapak Ibu ya. Alur pertanggungannya seperti apa sih? Nah, pertama stepnya kami akan menyampaikan offering letter nih, Bapak Ibu. Mungkin nanti teman-teman di cabang atau wilayah yang terdekat dengan Bapak Ibu akan menerbitkan semacam surat penawaran, offering letter. Jadi nanti kami akan menginformasikan nih term dan condition-nya, kondisi-kondisi pertanggungannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu jika setuju desain di surat penawaran itu, atau jika Pak saya ada keberatan nih Pak yang poin-poin ini, monggo disampaikan keberatannya seperti apa, nanti kami akan pertimbangkan Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu setuju terhadap surat penawarannya, Bapak Ibu juga mengisi berikutnya SP3, surat permintaan penutupan pertanggungan, dan SPLP jika Bapak Ibu sudah punya calon buyernya nih. Bapak mengisi SPLP ya, jadi permintaan limit. Penyampaian SP3 Bapak agar disampaikan dokumen-dokumen legalitas perusahaan Bapak gitu ya. Artinya ini perusahaan eksportirnya ya Bapak Ibu ya. Profil perusahaan, legalitas NPWP, laporan keuangan, terus SOP penagihan piutang. Bapak sampaikan aja cara penagihan piutang. Ya, artinya jika ada piutang nih seperti apa sih Bapak step-stepnya nih akan apa namanya pendekatannya, Pak saya melakukan telepon pertama, email. Nah penagihannya itu seperti apa? Bapak ceritakan aja dalam bentuk SOP penagihan piutang. Terus yang kedua SOP pemilihan buyer nih. Seperti apa sih SOP Bapak miliki cara pemilihan buyer? Oh kriterianya tuh seperti ini.
Bapak ceritakan aja SOP pemilihan buyernya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kalau Bapak sudah memiliki calon buyernya, Pak, saya sudah ada PO nih. Saya mau ekspor. Monggo Bapak isi SPLP. Nah, apa sih SPLP ini, surat permintaan limit ini? Nanti kami berikan limit Bapak Ibu ya. Jadi kami berikan limit kepada atas nama buyer tersebut. Jadi limit ini sifatnya seperti kartu kredit. Nanti naik turun Bapak Ibu ya. Artinya apa? Invoice yang tertua sudah bayar, limitnya itu akan melambung lagi atau normal lagi. Tentu ketika Bapak isi limit atau SPLP, Bapak melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir pembelinya nih. Ini mungkin memang agak sulit, Pak. Kami kesulitan, Pak. Kalau dapat laporan keuangan, monggo disampaikan aja ke kami. Jika tidak bisa mendapatkan laporan keuangan buyernya ya. Terus track record penjualan. Nah, syukur-syukur nih SPLP atau calon buyer Bapak ini ternyata existing nih. Sudah pernah ada rekodnya di Bapak. Disampaikan aja, Pak ya. Terus ya tadi kontrak dagang tentu sudah punya ya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya laporan informasi pembeli gitu. Seperti apa sih pembelinya gitu ya. Setelah kami melakukan asesmen, nanti kami terbitkan pertama itu namanya polis. Terus yang kedua, SPLP tadi limit atau timbullah KLP, keputusan limit pertanggungan atas buyer Bapak, buyer A nih. Kami setujui 1 miliar rupiah, katakanlah ya Pak ya. Nah, setelah terbit kedua dokumen tersebut, Bapak sudah pegang, baru ketika Bapak ada shipment atau sudah melakukan transaksi, Bapak diharapkan menyampaikan ke kami nih Pak, atau menyampaikan invoice-nya yang akan di-cover. Kalau bahasa di kami ini melakukan deklarasi. Penyampaian dokumen yang akan di-cover oleh kami. Di antaranya Bapak melampirkan kopi invoice nih sebagai tadi objek yang akan dijamin oleh kami. Nilai invoice-nya berapa? Nah, terus berikutnya Bapak menyampaikan juga packing list gitu ya. Nah, terus dokumen BL, terus PEB ya Bapak Ibu ya. Ya standar dokumen ekspor yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu disampaikan ke kami, nah baru kami bisa artinya invoice Bapak Ibu tercover oleh kami. Nanti setelah itu kami akan menerbitkan nota tagihan Bapak Ibu ya, yang harus dibayar preminya oleh kami. Ke kami, sorry maksudnya. Baik, ini adalah alur pertanggungannya Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa sih Pak jika terjadi one prestasi? Nah, Bapak nih fungsinya di mana nih? Terkait kami sudah punya polis Bapak gitu kan. Cara one prestasinya atau mengklaimnya itu seperti apa sih? Nah, ini Pak, Bapak bisa lihat di bagian timeline claim, flowchart claim. Nah, di pertama nih pengiriman, Bapak sudah melihat di pengiriman. Jadi, Bapak setelah mengirimkan barang atau setelah shipment, Bapak diharapkan atau diwajibkan melaporkan ke kami nih Pak atas shipment Bapak. Nah, artinya mendeklarasikanlah ke kami, maksimal kami tunggu 7 hari Bapak Ibu ya, dari tanggal shipment. Jadi Bapak Ibu segera laporkan ke kami supaya apa? Supaya invoice Bapak Ibu tercover oleh kami. Itu poin yang dimaksud 7 hari ini Bapak Ibu ya. Nah, tenor maksimal yaitu tadi Pak Bapak Ibu ya. Tenor yang kami bisa cover 6 bulan. Artinya 180 hari ini. 6 bulan yang bisa di-cover oleh kami. Nah, terus di sini ada jatuh tempo Bapak Ibu ya. Let's say
invoice Bapak Ibu miliki, katakanlah jatuh temponya ini di tanggal 31 Mei Bapak Ibu ya. Di tanggal 1 Juni ternyata bayarnya nih belum bayar nih. Nah, harus apa sih Bapak Ibu lakukan? Nah, kami dari tanggal jatuh tempo di tanggal 1 Bapak Ibu diwajibkan melaporkan atas keterlambatan pembayaran importir tadi ya. Kami tunggu selambat-lambatnya 90 hari nih Bapak Ibu. Di sini 90 hari. Jadi yang perlu dijadikan perhatian juga nih buat Bapak Ibu ya. Kami tunggu 90 hari, maksimum melaporkan keterlambatan pembayaran. Notification overdue kalau di bahasa kami ya Bapak Ibu ya. Syukur-syukur sih Bapak Ibu punya monitoringnya juga, ketika due di tanggal 1 belum ada masuk pembayaran, Bapak sudah melaporkan, lebih bagus, lebih cakep lagi Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini 30 hari, apa sih maksudnya ini 30 hari? Nah, di bahasa kami adalah C-shipment. Apa sih? C-shipment ini penghentian pengiriman Bapak Ibu ya. Artinya tadi setelah jatuh tempo invoice Bapak belum dibayar, Bapak masih dibolehkan melakukan shipment nih. Artinya melakukan transaksi perdagangan, Bapak bisa, Pak saya mau kirim ekspor lagi nih, invoice-nya mau di cover. Kami tunggu maksimum 30 hari. Let's say tadi contohnya jatuh temponya 31 Mei ya Pak ya. Artinya dari 1 Juni sampai tanggal 30 Juni, Bapak Ibu masih dibolehkan bertransaksi atau dalam artian invoice-nya masih bisa di-cover oleh kami. Nah, ketika di hari ke-31 belum ada pembayaran, nah Bapak Ibu sudah tidak boleh melakukan transaksi. Boleh melakukan transaksi, akan tetapi invoice Bapak Ibu sudah tidak di-cover oleh kami. Artinya sudah di luar ketentuan kami. Jadi akan tetapi Pak, ternyata invoice tertuanya itu sudah dibayar. Itu artinya berlaku normal kembali Bapak Ibu ya. Nah, ini 30 hari maksudnya. Terus, nah itu tadi Pak, kerugian maksimum ditunggu 120 hari. Nah, di sini Pak, artinya Bapak Ibu masih menunggu waktu dulu nih 120 hari. Pak, kenapa sih Pak 120 hari? Artinya kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan upaya-upaya penagihan terlebih dahulu nih. Melakukan penagihan terhadap buyer Bapak Ibu yang tadi contohnya belum bayar nih. Karena biasanya kan transaksi perdagangan itu keterlambatan pembayaran itu mungkin bisa dibilang wajar ya Bapak Ibu ya. Terlambat sehari, 2 hari, itu wajar lah. Masa sih tidak ada toleransi gitu ya. Nah, artinya 120 hari Bapak masih melakukan upaya penagihan. Terus 120 hari ini bisa dibilang 4 bulan ya Bapak Ibu ya. Di bulan pertama nanti Bapak Ibu segera melaporkan atas upaya penagihannya itu. Pak, saya sudah berhasil nih menagih outstanding atau invoice-nya dari contoh 500 juta invoice-nya ternyata sudah dibayar 100 juta. Artinya masih ada outstanding 400 juta. Nah, ternyata dibayar lagi nih bulan berikutnya. ACI ini udah ada pembayaran lagi nih 100 juta. Nah, artinya sudah berhasil dan sisa outstanding-nya 300 juta. Sampai di 121 hari, sudah 4 bulan lewat, barulah di situ hak klaim Bapak Ibu muncul nih Bapak Ibu. Segera dilaporkan ACI, kami sudah give up lah katakanlah ya. Sudah melakukan upaya penagihan dan ini sisanya 300 juta nih. Bapak segera melaporkan ke kami melalui ada form STGR Bapak Ibu ya.
surat tuntutan ganti rugi. Jadi melalui surat itu, form itu Bapak isi, Bapak sudah bisa melakukan klaim atau hak klaimnya muncul di 121 hari. Nanti, nah contoh tadi wan prestasi akibat keterlambatan atau cedera janji default payment. Nah Pak, kalau ternyata bangkrut nih Pak, bayarnya. Kalau bangkrut tidak perlu menunggu 120 hari nih Bapak Ibu. Bapak segera melaporkan ke kami jika buyer Bapak itu bangkrut. Tentu sesuai ketentuan berlaku. Jadi udah ada dokumen-dokumen yang mendasari atas kebangkrutan buyer Bapak Ibu ya. Nah, ini kami tunggu dokumen-dokumennya itu selama 12 bulan Bapak Ibu. Nah, ini sangat Mohon panjang izin pamit. sekali ya. Jadi 12 bulan ini Mohon dari 121 hari. Ini kami tunggu dokumennya Bapak Ibu ya. Nah, ini 12 bulan ini dari 121 tentu iya Bapak Ibu. Nanti ya jika ada pertanyaan saya selesaikan dulu materinya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi 12 bulan ya Bapak Ibu, kami tunggu dokumennya. Nah, ini 12 bulan dari 121. Nah, ketika Bapak Ibu ini jika bisa dibilang one prestasi, bisa dibilang pilot bangkrut karena dokumen-dokumennya itu bisa dibilang lama ya Pak ya untuk pembuktiannya. Makanya kami berikan waktu 12 bulan. Nah, kalau bicaranya karena tadi 12 bulan ini posisi yang di merah ini karena pilot. Nah, di bawahnya 12 bulan kami tunggu dokumennya itu sejak tanggal BL nih. Jika ini case-nya one prestasi Bapak Ibu ya, akibat default payment. Pak, ternyata Bapak sudah lengkap nih dokumennya ya. Ternyata sudah lengkap. Kami akan memproses selambat-lambatnya 20 hari kerja Bapak Ibu ya. 20 hari kerja kami proses dokumen klaimnya. Setelah itu, setelah klaim settlement, oh ternyata udah disetujui nih klaimnya Bapak. Kami akan bayar ke Bapak selamat-lambatnya 10 hari kerja. Nah, itu terkait flowchart klaim ya Ibu ya, atau timeline klaim Mbak. Nah, ini oke, berikutnya next. Nah, ini ketika ada terjadinya klaim, Bapak menyampaikan dokumen-dokumennya. Formulir klaim, kopi tagihan, kopi dokumen pengiriman, kronologis terjadinya kerugian seperti apa sih? Nah, terus kelima korespondensi, artinya ini evidence-nya gitu kan. Jadi ini bukti-buktinya Pak, kami sudah melakukan upaya-upaya penagihan. Ini dokumen klaimnya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait biaya preminya Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ada kelas negara A, B, C, D, E. Nah, ini nanti negara kelas A itu apa aja sih? Kelas B, C, D, E. Nah, di layar berikutnya nih Bapak. Nah, kelas negara A ada Australia. Nah, negara kelas A ini negara-negara yang bisa dibilang negara sudah maju Bapak Ibu ya. Negara B, negara C, D, E. Dan E ini lebih negara-negara yang agak susah dikenal Bapak Ibu ya. Nah, ini perhitungannya seperti apa sih? Contoh nih, Bapak Ibu punya ekspor ke negara kelas A. Kelas negara A dengan metode pembayarannya OA ya. Karena OA ini lebih riskan. OA berapa tenornya? Tenornya berapa lama sih jangka waktu pembayarannya nih? Katakanlah 60 hari Pak. Nah,
Nah, ini preminya 0,37 Bapak Ibu ya. Nah, nanti kami akan kalikan invoice Bapak dengan rate premi sebesar 0,37. Nah, ini bisa dibilang murah ya Bapak Ibu ya. Dibanding invoice yang Bapak akan kami cover. Nah, ini tarif premi berdasarkan kelas negara dan metode pembayarannya serta tenor Bapak Ibu ya. Ini nanti mungkin akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semua terkait tarif berikut kelas negaranya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu daftar pemegang polis yang sudah existing di kami. Nah, yang mungkin bisa dibilang kebanyakan corporate Bapak Ibu ya. Di sini ada Polygon, Polygon ini ekspor ke USA Bapak Ibu ya. Ada Inaco, ini Inaco nih apa namanya? Itu ya Jelly ya. Star Laut ini Surabaya, Maspion, Maspion Group Surabaya, cabang Surabaya ini. Ateja ini tekstil ini ya, cabang Bandung. Ada NGK Busi. Nah, ini beberapa daftar yang sudah menjadi pemegang polis di kami, Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah pada kesempatan ini kami apa namanya ya memberikan spesial nih buat teman-teman atau Bapak Ibu anggota IEC Indonesia Export Channel nih. Nah, jika mendaftar pada saat Munas nih di hari Sabtu besok Bapak Ibu ya, kami memberikan diskon sebesar 50% nih Bapak Ibu. Diskonnya untuk apa sih? Untuk biaya polis. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada saat Munas, kami berikan diskon sebesar 50% untuk biaya polisnya. Tadi biaya polisnya berapa sih? Normalnya kami jual itu 1 juta Bapak Ibu ya. Nah, spesial kondisi buat anggota IEC ini pada saat Munas, nanti pada saat Munas kami buka atau kami ada booth di sana Bapak Ibu ya. Kami jaga stand di sana, nanti Bapak Ibu mendaftar, proses pendaftarannya seperti ini, melakukan registrasi, nanti ada barcode. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelum melakukan atau mengikuti kegiatan Munas di pagi atau di siang, bisa mendaftar nih Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan diskon 50% ini ya, biaya polisnya. Terus setelah Bapak Ibu men-scan barcode, nanti kami akan follow up nih pendaftar-pendaftar polis yang sudah mendaftar. Nah, nanti akan kami sebar ke cabang-cabang di mana eksportir lebih dekat nih Bapak Ibu ya keberadaannya atau domisilinya. Nanti calon-calon eksportir itu akan di follow up oleh teman-teman cabang kami yang ada di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, berdekatan lokasinya dengan Bapak Ibu. Nanti akan di follow up oleh teman-teman cabang. Nah, di sini tentunya ada syarat dan kondisinya untuk mendapatkan 50% itu. Syaratnya apa sih, Pak? Syaratnya pengumpulan dokumennya itu paling lambat kami tunggu 3 bulan Bapak Ibu ya sejak pendaftaran. Nah, kami tunggu Bapak Ibu untuk mensubmit dokumen-dokumen legalitasnya ke kami selama-lamanya 3 bulan. Kalau sudah lewat dari 3 bulan, diskon diskon tadi itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, dikenakan biaya normal Bapak Ibu sebesar 1 juta. Nah, itu nanti setelah Bapak Ibu sudah menyampaikan dokumen, kami asesmen, nanti akan terbitlah polis. Jadi Bapak Ibu sudah menjadi pemegang polis ACI. Itu step pertama dulu. Nah, setelah nanti step berikutnya, Bapak Ibu sudah dapat order atau PO, baru disampaikan ke kami melalui form SPLP.
Itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti pada saat Munas di hari Sabtu besok Bapak Ibu segera mendaftar, meregister melalui barcode supaya bisa mendapatkan diskon atas biaya polis sebesar 50%. Ini terima kasih pemaparan terkait produk asuransi perdagangan. Nah, mungkin dari teman-teman IEC ada pertanyaan, silakan agar dapat disampaikan ke kami. Feel free ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu belum makan siang, monggo sambil makan siang dinikmati makan siangnya. Kami kembalikan ke Pak Fauzi. Silakan selaku moderatornya Pak Fauzi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah, saya nyimak nih dari pertama sampai terakhir tadi cukup jelas Pak. Cuman ada beberapa poin yang mungkin saya perlu diperjelas lagi nih Pak. Mengenai ini sebenarnya saya sudah tanyakan sama Pak Rindo kemarin. Cuman Iya, Pak. teman di sini ini kan masih belum saya pribadi juga masih belum dapat jawaban yang detail lah Pak secara ini. Mungkin Bapak bisa bantu. Saya tuh menanyakan terkait dengan kan tadi ada tuh persyaratan untuk mendaftar sebagai polis insurance-nya ICI. Nah, tadi ada poin di mana melampirkan laporan keuangan selama 2 tahun, Pak. Kalau saya nah ini ada legalitas, terus ada juga laporan financing highlight pembelian 2 tahun terakhir, track record penjualan, kontrak dagang dan korespondensi. Nah, ini Pak, ada beberapa poin yang kemarin juga saya sempat lupa tanyain ke Pak Rindo mengenai korespondensi kontrak, Pak. Nah, dari segi kontrak ini kan termasuk detail kontrak ya, Pak ya. RAB dan lain-lain itu berarti dicantumkan juga, Pak. RAB, maksudnya kontrak dagang Bapak sama buyer gitu? Ini kan track record penjualan, Pak. Terus ada kontrak dagang, korespondensi, dan lain-lain rencana penjualan, informasi pembelian. Di form SPLP nih ya, Pak ya? Otomatis ini kan kita harus melaporkan pembukuan juga kan, Pak ya? Maksudnya pembukuan ekspornya selama 2 tahun. Jadi di poin pengisian SPLP nih ya Pak Fauzi ya? Betul, Pak. Nah, jadi ya tadi saya sampaikan, Pak, saya tidak bisa mendapatkan laporan keuangannya si buyer, katakanlah ya Pak ya. Nah, itu tidak masalah Pak. Bapak sampaikan saja ke kami, memang ini agak sulit ya Pak ya, jika mendapatkan laporan keuangan calon buyer Bapak itu kan. Nah, betul, terus poin berikutnya track record gitu ya Pak ya. Track record ini artinya contoh nih ternyata bayarnya nih sudah existing nih ya Pak Fauzi ya. Nah, monggo disampaikan track recordnya, agingnya gitu Pak. Pola pembayarnya kami pengen tahu nih. Jadi disampaikan saja melalui Excel nomor invoice-nya, tanggal invoice-nya gitu ya. Tanggal pembayarannya, tanggal jatuh temponya. Jadi kami pengen tahu nih existing buyer Bapak ini seperti apa sih pola pembayarannya gitu kan. Nah, itu yang saya miss kemarin itu laporan pembelian secara keseluruhan dari buyer yang termasuk juga supplier lain atau yang berkontrak dengan saya aja Pak laporannya itu Pak. Laporan mana nih Pak? Kan ini ada yang Bapak jelaskan tadi, ada laporan pembelian yang invoice tadi itu, kan itu dicantumkan juga tuh yang dari buyer, pembayarannya seperti apa. Nah, itu tuh yang melakukan kontrak dengan saya aja, laporan itu atau memang laporan keseluruhan dari buyer itu tadi? Iya, track record. Menjawab boleh Mas Ahmad? Oh ya boleh Bu Mutia. Sorry saya interrupt. Memang ada beberapa beberapa istilah-istilah yang mungkin di ACI sama di teman-teman eksportir tuh ada yang tidak mirip tapi sebenarnya artinya tuh sama gitu ya. Nah, nanti yang maksud dari Mas Fauzi tadi yang saya coba tangkap adalah pertama RAB. Kalau RAB sepertinya nggak perlu Mas karena itu kan rencana anggarannya si eksportir kan. Itu jadi bahan dasar dokumen SPLP itu nggak perlu. Yang perlu dilampirkan itu adalah kalau ada PO, kontrak itu boleh.
Itu yang jadi lampirannya. Nah, kalau ditanya apakah semua buyer, tidak, tergantung dari transaksi yang mau di-cover oleh Mas Fauzi. Misalnya SPLP ini dia hitungannya satu SPLP satu buyer gitu. Nah, jadi kalau buyer itu sendiri ya berbeda-beda pastinya. Jadi Mas Fauzi kalau punya 10 buyer mungkin bisa mengisi SPLP 10 gitu ya, sebanyak 10 buah Iya, gitu. betul. Nah, jadi Oh ya, bertanya, Pak. jadi Pak dasarnya Fauzi itu jemput adalah aja, Pak. ya. Jadi dasarnya adalah PO atau sales contract aja per SPLP. Jadi nggak perlu satu SPLP itu track record semua buyer dicantumkan, itu nggak perlu. Jadi hanya untuk buyer yang memang diisi di dalam SPLP itu yang minta di cover oleh pihak KCI. Nah, kalau ada track recordnya itu dilampirkan di dalam form SPLP. Itu Mas Fauzi. Oh ya, siap. Terima kasih Bu Mutia. Jemputannya boleh, Pak? Silakan Sama Pak. Mas. Silahkan Mas Ahmed. Saya Baik. Efli Ramli dari PT Mahliga Indo Nanti Koko aja Fiber Pak. Lampung. Saya tuh belum persilahkan. Kebiasaan teman-teman ini. Kenapa, Pak? Nanti aja kalau saya suruh udah boleh tanya baru tanya. Jangan kebiasaan motong omongan orang. Pak Ahmad, saya Ya. teruskan lagi ya Pak. Iya Pak. Mengenai tadi itu, nah untuk produknya sendiri Pak, ini kan saya juga lupa tanya tadi kemarin sama Pak Rindu. Nah soal produk-produk yang di cover itu semua produk yang bisa diekspor atau misalnya kan ada produk-produk, kalau saya kan arang halaban nih Pak, termasuk produk-produk yang dangerous gitu, DC yang khusus untuk kontainer dan MKL-nya pun juga khusus untuk pengiriman kami. Nah ESA itu juga punya punya produk untuk mengcover produk-produk ini nggak Pak? Iya, jadi ada beberapa produk yang dikecualikan ya Pak Fauzi. Di antaranya itu livestock ya Pak. Jadi livestock ini kayak semacam ekspor ikan dalam kondisi hidup gitu kan ya. Iya Pak. Nah, gitu. Itu yang kami hindari atau kecualikan. Terus tadi yang mudah busuk seperti itu Pak Fauzi. Paling masih dalam koridor seperti itu sih Pak Fauzi ya. Oh berarti untuk produk Pembatasan-pembatasan. gizi belum ada bisa di-cover ya Pak? Iya Pak. Oh baik. Nah Pak, ini pertanyaan kedua saya, yang terakhir mungkin nanti baru lanjut ke pertanyaan teman-teman, mungkin bisa mewakili juga. Teman-teman di sini itu sebenarnya secara track record itu banyak yang sudah expert Pak, banyak yang sudah expert di ESA, Iya, Pak. banyak juga yang masih baru. Nah, Iya. yang masih baru ini mereka itu secara legalitas perusahaan macam-macam nih Pak. Oke. Ada yang CV, ada yang PT, ada yang termasuk yang paling banyak adalah PTP Pak. Iya. Nah, PTP ini secara legal standing sebenarnya diakui. Untuk AHU dan juga NIB-nya mereka ada, PMB-nya bisa kirim, termasuk saya juga. Nah, mereka ini, tapi mereka punya limitasi Pak kalau untuk PTP ini. Kalau setahu saya, di bank yang saya pakai itu 2,5 M per tahun transaksinya. Ya. Sudah di atas itu, kita harus wajib untuk menaikkan si apa bahasanya? Menaikkan si legalitas perusahaan ini menjadi PT, bukan PTP lagi Pak. Kalau PTP itu kan masih PT perorangan. Nah, ini harus wajib dinaikkan minimal ke CV atau ke PT. Gitu, Pak. Iya. Nah, dari segi legalitas nih Pak, ESA ini bisa nggak Pak? Karena secara produk kan bagus Pak. Nah, cuma secara legalitas teman-teman itu banyak yang masih PTP Pak, dan mereka sudah ekspor dan sudah ada partial shipment, ada yang sudah continue, ada yang memang setiap bulan tuh closing, cuman produknya berbeda-beda gitu Pak. Ya. Ya, jadi di kami ini calon tertanggung atau calon pemegang polis ini masih dibatasin berbadan hukumnya itu CV minimal Pak Fauzi ya. CV gitu ya, PT gitu ya Pak ya. Itu sih Pak. Jadi masih batasannya itu Pak Fauzi, legalitas calon tertanggungnya ya. Walaupun sudah ada track record ya Pak berarti. Iya Pak, karena ketentuannya kebijakan kami masih batasannya di badan usaha CV Pak minimal Pak. Oh baik. Terima kasih banyak Pak. Nah, baik. Ini kita lanjut ke teman-teman nih Pak. Buat teman-teman yang pengen nanya silakan raise hand dulu.
Oke. Nanti saya persilahkan satu-satu, baru nanti silakan ditanyakan. Tadi ada beberapa juga pertanyaan di kolom komentar, Pak. Cuman alhamdulillah sudah dibantu sama Pak Rindo sama Pak siapa tadi saya lupa. Cuman kalau misalkan memang kurang clear di kolom komentar, boleh teman-teman raise hand lagi Ya. untuk tanya dan biar dijelaskan lebih detail lagi gitu. Silakan Pak Efli tadi ya. Iya, betul Pak. Dari mana Bisa nih Pak saya Efli? dulu, Pak Fauzi? Pak Efli. Iya. Silakan. Selamat siang Pak. Saya Efli Ramli dari PT Mahliga Indokoko Fiber Pak. Domisili di mana Pak? Di Bandar Lampung. Wah, mana Lampung. Oke Ya, Pak saya Efli. ekspor koko fiber ini sudah dari tahun 2000 Pak. Ya. Ya, jadi awalnya kita lain buka masalah ekspor koko fiber di Indonesia ini Pak. Siap. Terus saya ada masalah sedikit Pak dengan customer reguler kami. Customer ini pernah saya datangin sebelumnya dan dia juga udah sering datang ke pabrik saya. Ya. Selama ini mereka bayarnya pun lancar, tidak ada masalah. Kami sudah seperti keluarga. Nah, Desember kemarin kami ada kirim barang ke dia 2 kontainer, Pak, Kokopit. Ya. Karena pada saat itu di China lagi libur Imlek, dia minta dibayar setelah libur Imlek karena alasannya bank sudah pada tutup. Ya. Nah, namun demikian kami kasih semuanya, Pak, karena sekarang ekspor cukup dengan telek rilis. Ya. Jadi kami kontak MSC untuk dilepas kontainer. Dengan harapan setelah libur Imlek mereka akan bayar. Tapi nyatanya sampai sekarang itu mereka tidak bayar, Pak. Berbagai macam alasan. Bahkan tadi pagi pun saya kontak. Kami sudah email juga beberapa kali. Mereka juga tetap belum bayar. Dari WeChat terakhir itu minggu ini seharusnya mereka minta bayar. Tapi nyatanya tadi pagi pun saya kontak dia nggak bayar. Nah, dengan kasus seperti ini, apakah bisa minta bantu dengan IC, Pak, atau kemana? Kami juga sudah lapor ke Komjen Iddak Indonesia di Shanghai, itu masih on proses. Karena kami juga heran kenapa ini terjadi, dan mereka juga tidak ada jawaban apa-apa. Kalau via email mereka tidak mau jawab malah, Pak. Ya. Demikian, Pak. Mohon dibantu, Pak, kalau bisa kita dapatkan jalan keluarnya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Efli. Mungkin. Oh iya, satu lagi, Pak. Saya juga Ya. ada bayar kontrak untuk lokal, Pak. Bagaimana saya nanti bisa mendaftar di anggota AC? Sama satu lagi saya juga ada bayar kontrak ke China, itu sekitar 100 sampai 150 kontainer sebulan untuk produk saya. Ya. Dari pengalaman ini sepertinya saya harus ikut di AC nih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak ya. Siap, Pak Efli. Ya. Terima kasih, Pak Efli. Izin menjawab, Ya. Pak Efli. Ya. Jadi ya memang tadi Pak ya, resiko itu kita tidak tahu ya Pak ya. Kemarin Bapak bilang mesra banget gitu, sampai kayak keluarga, nah kan. Nah begitu kejadian, kita nggak perlu proteksi asuransi lah, orang udah kayak Betul. keluarga. Nah ternyata itu nggak menjamin ya Bapak. Betul. Nah, dia ternyata mengkhianati Bapak nih. Betul, Pak. Nah tidak bayar, kabur lah gitu kan. Nah tadi pertanyaan Bapak, bisa bantu nggak sih gitu ACI? Nah, bisa dibilang karena ini Bapak belum menjadi pemegang polis di kami, ya kami hanya bisa mungkin mensuggest, mungkin Bapak bisa berdiskusi dengan teman-teman IEC, minta solusi seperti itu, seperti apa gitu ya Pak ya, atau minta bantuan ATAP yang tadi Bapak sampaikan ya, ATAP atau ITPC ya Pak ya. Jadi paling itu sih Pak. Jadi kalau Bapak mungkin bisa dibilang sudah menjadi pemegang polis, nah yaitu Pak fungsi atau peran kami nih Pak. Jika bayar Bapak tidak bisa bayar, akan kami ganti gitu ya Pak ya. Nah terus tadi Bapak bagaimana sih menjadi pemegang polis gitu Pak Efli ya. Nah Bapak kalau Bapak hadir di Munas Sabtu besok nih, segera Pak mendaftar mumpung ada diskon nih Pak.
diskon Boleh, Pak. 50% gitu ya. Dikirim Jadi, aja Pak- linknya, Pak. Besok saya daftar, Pak. Saya ikut. Oh, Bapak secara offline apa secara online? Online mungkin, Pak, karena saya di Bandar Lampung, Pak. Oh, nah nggak tahu nih, saya belum tahu terkait Munas itu akan diadakan baik online dan offline tidak nih. Mungkin Pak Fauzi ya lebih detailnya ya, selaku pengurus ya. Baik Pak, nanti kalaupun bisa mendaftar secara online, nanti disampaikan linknya ke Pak Efli ya. Baik, Pak. Saya tunggu, Pak, ya. Baik, itu aja mungkin yang Kalau bisa untuk saya- lokalnya bisa ini nggak, Pak? Bisa dibantu nggak, Pak? Jadi saya juga supply ke Sinarmas, Pak. Mm-mm, Cuman kontrak paymentnya kan terlalu lama itu, Pak. siap. Ya, mungkin bisa di cover juga nggak, Pak? Bisa banget, Pak. Kita Bisa, ya? sudah melebarkan ke transaksi lokal atau domestik ya, Pak ya. Oke. Jadi mungkin Bapak saat ini transaksi lokal itu kan menggunakan jaminan pembayaran, katakanlah Bapak bisa mensyaratkan ke dia gitu kan. Nah, Betul, Pak. itu Bapak tidak perlu mensyaratkan ke mereka gitu kan untuk menerbitkan jaminan pembayaran. Akan tetapi Bapak menjadi pemegang polis kami nih. Jadi Oke. tidak perlu. Jadi karena kan kadang mengganggu cash flow pembeli Bapak tuh. Kalau Bapak Iya. disyaratkan agunan ya. Betul. Nah, Bapak bisa mendaftar ke kami supaya bisa tercover tuh transaksi Bapak di lokal itu. Oke, Gitu, Pak. Pak Terima Efli. kasih. Ya, Siap. terima kasih informasinya, Pak. Siap. Jangan Pak lupa Efli. kita daftar untuk anggota AC, Pak, ya. Baik, Pak Efli. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih. sore. Kembali ke Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Baik, Halo. terima kasih Pak Ahmad penjelasannya. Teman-teman, untuk apa namanya? Untuk diskon dari ESAI ini adalah khusus untuk member tetap yang akan berhadir di Munas IC nanti secara offline, Pak, di Hotel Sunlake Sunter, Jakarta Barat di tanggal 20 nanti. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah menjadi member tetap di Indonesia Export Channel bisa nanti datang di Munasnya IC di tanggal 20 di Sunlake Hotel Sunter, Jakarta Barat. Nah, untuk Pak Efli, di permasalahannya tadi sebenarnya kalau Pak Efli sudah menjadi anggota tetap, member tetap di Indonesia Export Channel, Indonesia Export Channel juga punya dan memiliki tim hukum, Pak, untuk sengketa internasional. Nah, kebetulan beliau yang sudah mengangkat tangan ini, namanya Pak Thomas Manihuruk, beliau selaku tim legal dan juga koordinator bidang legal di Indonesia Export Channel. Mungkin kalau misalkan Pak Thomas, silakan Pak, kalau ada pertanyaan, Pak. Oh, izin Pak Fauzi. Izin Pak Baik, Fauzi. Pak. Ya, mungkin anak saya sudah menjadi anggota, Pak. Saya kan dapat link ini dari anak saya, Pak, Fabiola Efriani, Pak. Oh iya, Pak, nanti boleh melalui anaknya, Pak, Ya, komunikasinya, Pak. ya. Kalau bisa minta di-share nomornya Pak Thomas, Pak. Oh baik, nanti melalui Ya. Korwil saya share ke anak Bapak, Pak. Nanti saya Ya. koordinasi ke sekretariatan, Pak. Kalau Pak Fauzi base-nya di mana, Pak? Saya di Banjarmasin kebetulan, Pak. Oh, Banjarmasin. Apa produk Ya. kita, Pak? Kalau kita arang halaman, Pak, produknya, Pak. Kenapa? Arang halaman, Pak. Ini kebetulan saya teruskan dulu ya, Pak. Nanti Oh, kita ya, ngobrol lagi. silakan, Pak. Ya. Saya Ya, tunggu nomornya Pak tadi Thomas, Pak Pak, ya. Iya, Pak Thomas tadi angkat tangan, silakan Pak Thomas. Terima kasih Pak Sabri, selamat pagi Pak Ahmad dan rekan-rekan yang lain. Izin Baik. Pak, mungkin pertanyaan saya sih simpel Pak. Tadi pun sudah dijelaskan oleh tim Bapak terkait dengan jumlah yang akan di-cover oleh AC itu lumayan tinggi Pak ya, 80-85% dari total evenement mungkin Pak ya, total kerugiannya si pihak mungkin ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya gini Pak, kebanyakan kalau di kami Pak, di eksportir itu kan berbicaranya wall payment Pak ya, pembayaran secara keseluruhan. Kita juga tidak ingin berperkara sebetulnya dengan si bayar kita gitu Pak. Cuman kalau kejadian mungkin sudah beberapa kali juga
ada kejadian member IC kita sampai berperkara, sampai saling gugat-gugat di pengadilan Indonesia maupun di arbitrase di luar, Pak. Pertanyaan yang menarik tadi, Pak, mungkin yang belum tadi saya dengar, Pak, apabila memang nanti, saya pikir ini salah satu yang terbaik buat teman-teman IC untuk mengalihkan risiko ya, Pak, ya. Iya. Ketika teman-teman nanti bayar, Pak, mungkin ikut serta dalam program produk yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan program ekspor ini, Pak. Apabila kemudian terjadi sengketa, Pak, kemudian Bapak bayar 85%, sebetulnya kan ada payment teman-teman kami yang memang masih bermasalah di luar, Pak, ya, yang biasa kenal dengan namanya subrogasi. Nah, yang ingin saya tanya, Pak, terkait dengan penagihan kita payment-nya si buyer yang masih tertahan di luar, mohon dikoreksi kalau salah, berarti itu nanti domainnya AC, Pak, ya, untuk menagih, Pak, ya? Iya Pak, jadi tadi kan di flowchart klaim itu kan setelah jatuh tempo, Bapak melakukan penyampaian ke kami atas keterlambatan pembayarannya ya Pak ya. Nanti Bapak masih menunggu nih Pak Thomas, masih menunggu 120 hari atau 4 bulan. Jadi Pak Thomas nih melakukan upaya-upaya penagihan nih. Nah, setelah 4 bulan lewat, di 121, Bapak melakukan klaim atau surat tuntutan ganti rugi ke kami, Pak. Jadi nanti dari situ sudah menjadi domain kami, Pak. Dari 121 hari itu. Itu sih, Pak Thomas. Oke, klaimnya berarti turun di hari ke-121 ya, Pak, ya? Iya, Bapak STGR-nya di 121, Pak, Oke. tuntutan klaimnya. Let's say, Pak, 121 hari ini Bapak bayar ke saya 85%, Pak, ya. Oke. Nah, berarti setelah 121 hari ini penagihan terhadap buyer adalah domain AC gitu ya. Dan nanti setelah dibayar oleh payment-nya dibayar oleh buyer ke AC, sisa yang 15%-nya pun dikembalikan gitu ya, Pak, ya? Yes, betul Oh, Pak. mantap, Jadi mantap. kalau kami berhasil menagih 100%, ya porsi yang 15-nya itu menjadi haknya Pak Thomas atau teman-teman IC ya. Gitu Siap. Pak. Siap. Ini saya sih sudah beberapa kali, Pak, pakai Ya. produk AC, Pak, cuman di produk Oh, yang lain, Pak. Makanya tadi agak tertarik untuk yang ini, Pak. gitu. Posisi di mana Pak Thomas? Saya di Bandung, Pak. Bandung. Nah, di Ya. Bandung ini ada teman kita Pak Wisnu gitu ya. Ya, betul, Pak Wisnu. Bisa berkolaborasi nih Pak Ya. Thomas ya. Biasanya pakai produk perbankan soalnya, Pak, dibundling kan, Pak. Oh, Banknya yang gitu. nutup. Tapi saya biasanya kenal dengan teman-teman di AC-nya. Oh, Terima kasih gitu. ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Siap. Buat rekan-rekan yang lain juga ini Sama-sama. pencerahan yang Pak luar Thomas. biasa. Oke, thank you, Siap. Pak. Oke, Pak Thomas. Silakan Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Ahmad penjelasannya. Buat teman-teman nih, saya koreksi nih, saya salah ternyata udah diupdate informasinya. Nah, untuk diskon yang 50% tadi itu bisa didaftarkan sampai tanggal 31 Mei melalui regionalnya masing-masing kayaknya. Oh, gitu. Melalui regionalnya masing-masing sampai ini KMA soalnya yang ngasih tahu. Jadi saya belum dapat infonya, ternyata bisa khusus untuk member tetap ISC, Pak. Itu bisa sampai tanggal 31 Mei. Nanti di kolektif aja datanya ke Korwil. Nanti bakal teknis lebih detailnya nanti bakal diinformasikan oleh Korwil di regionalnya. Nah, Pak Ahmad, kebetulan kita udah hampir kayaknya udah 1 jam lebih nih kita. Iya, Pak. Nah, mungkin buat teman-teman jika ada pertanyaan saya kasih waktu 1 pertanyaan lagi. Jika tidak ada, mungkin Pak Ahmad boleh closing statement, Pak. Baik, silakan ditunggu Bapak Ibu. Nah, ada 1 pertanyaan Pak dari Pak Imamul Makarim. Beliau adalah Pak Korwil dari DIY Jateng, Pak. Pak Imamul, silakan Pak. Siap, Pak Korwil, Pak Imam. Ya, selamat siang. Siang Pak. Ya, terima kasih Kang Sardi untuk waktunya. Ini Pak, terkait dengan untuk jadi member polis, ini kan saya sebagai trader dan banyak teman-teman sebagai trader. Iya. Ini nanti sistem apa itu? Kalau kita misalnya kita ada transaksi ya Pak,
kan untuk jadi anggota polis harus ada transaksi dulu ya Pak yang mau diikutkan. Nah ini apakah yang harus kita persiapkan tuh apa aja Pak? Misalnya kalau nanti harus ada pengecekan apa aja misalnya kayak gitu, kira-kira dari syarat administratif atau mungkin fisik yang harus kita persiapkan tuh apa aja? Gitu Pak. Baik, Pak Imam dari Jogja. Nah, Jogja nih ada kami juga Pak, kantor pemasaran Jogja, gitu ya. Di sini hadir nggak teman-teman Jogja nih? Nah, terkait Pak, bagaimana sih jadi pemegang polis? Apakah harus ada transaksi dulu? Tidak perlu Pak Imam. Jadi Bapak semisal belum ada transaksi nih, belum ada sales kontrak ya, atau rencana ekspor. Jadi pemegang polis ini sebagai awal aja nih Bapak sudah menjadi pemegang polis ACI. Jadi one day Bapak punya kontrak dengan buyer, jadi tanpa perlu berproses dari awal nih Pak. Jadi udah langkah step yang kedua nih Pak, memproses terkait buyer yang akan Bapak jamin gitu ya Pak ya. Terkait pemegang polis tadi sudah saya sampaikan, cukup dokumen legalitas Bapak punya gitu kan. Itu yang akan jadi dasar asesmen kami untuk diterbitkannya polis Pak. Itu sih Pak Imam, apakah sudah Oke. ini Pak menjawab? Apakah nanti ada semacam survei-survei gitu Pak? Tidak Pak. Itu sih dokumen dan itu dokumen itu sendiri hanya ini sih Pak, sifatnya QIC ya, know your customer gitu Pak. Itu aja sih Pak. Siap, siap, siap. Untuk Terima- member AIC sih kami lebih mudah lah gitu kan. Kami usahakan lebih mudah untuk menjadi pemegang polis kami gitu ya Pak Fauzi ya. Baik Pak, semoga Pak itu Pak. Kemarin unek kami udah kami sampaikan dengan detail ke Pak Rindu. Semoga bisa diakomodir dengan baik oleh SI, bisa terjadi kerjasama yang luar biasa karena salah satu one stop solution Pak untuk kami asuransi ekspor, karena sejauh ini kami masih bingung mau kemana. Alhamdulillah ada SI sekarang, dan semoga bisa berkembang terus kerjasamanya Pak. Amin. Nah, karena sudah terakhir Pak, mungkin saya titip satu nanti Pak, boleh jadi perbincangan di SI nanti untuk PTP, kalau memang punya track record bagus, boleh Pak diterima nanti Pak. Boleh Pak. Nanti... Perusahaan saya masih yang satu yang kerjain alang-alang masih PTP Pak. Karena kebetulan saya kalau naik ke PT males laporan tiap bulan. Nah itu, kalau PTP kita 6 bulan sekali biasanya Pak. Masih enak. Baik. Nanti kami tampung dulu ya Pak ya, terkait Pak Fauzi itu pertanyaannya. Baik, kami sampaikan. Pak. Terima kasih banyak Pak waktunya, dan saya persilakan closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzi dan Bapak Ibu semua, teman-teman ACI, member IEC di Nusantara ya, seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sekali lagi, risiko itu kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Seperti tadi Pak Efli di Lampung lagi mesra-mesranya ternyata ditinggal gitu kan. Ngemplang, tidak bisa bayar. Nah, jangan beranggap terus, wah buyer kami ini baik gitu kan, bagus. Pada ternyata itu tadi, kita nggak tahu risiko ke depan gitu ya. Jadi polis asuransi ekspor ini sangat berguna sekali buat Bapak Ibu, apalagi berekspansi dengan buyer-buyer baru gitu kan, tanpa perlu khawatir. Bapak Ibu bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan invoice itu bisa dibayar atau tidak gitu ya. Selain itu juga kami juga punya produk namanya asuransi kargo tadi Bapak Ibu ya. Jadi one stop shopping kalau bisa dikatakan itu ya. Jadi kami bisa membantu Bapak Ibu agar barang yang akan dikirim itu terproteksi gitu ya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, semoga salam ekspor juga nih
Semoga ekspornya semakin lancar dan meningkat gitu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, saya izin foto-foto dulu, Pak. Oh, monggo, siap. Nah, ini teman-teman yang bisa open cam-nya boleh di open cam. Nanti kalau bisa sih gayanya kayak gini nih, ESN. Tapi kalau saya ada gaya sendiri nggak boleh apa-apa sih. Mau kayak gini, biasanya ketum kayak gini tuh ketumnya ESN. Ini mulu sama cewek. Nah, izin ini untuk slide pertama, ini ada 4 slide. Jadi saya izin screenshot ya, teman-teman ya. Ya bentar. Saya bingung. Oh ya, sudah. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini slide kedua. Ini slide ketiga. Ini slide ketiga nggak ada yang buat kamera nih. Kemudian slide keempat. Ini langsung keempatnya. Oke, sudah. Baik, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Ahmad dan tim yang esai, Pak Edi, Pak Sulistyo, dan teman-teman yang lain. Saya terima kasih banyak Pak Rindo. Terima kasih, wah ganteng banget sekali Pak Rindo ya. Terima kasih Pak. Bu Mutia, terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi. Teman-teman yang lain, terima kasih. Terima kasih, Munas nanti hari Sabtu berjalan dengan lancar. Terima kasih seluruh panitia yang sudah bekerja keras meluangkan waktu, tenaga untuk pelancaran Munas hari Sabtu nanti. Semoga semuanya berjalan lancar. Saya minta maaf belum bisa berhadir dikarenakan satu dan lain hal. Saya doakan dari jauh semoga Munasnya lancar. Terakhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Sukses Regional Munasnya, Pak Sabri. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. Pak. Pamit ya. Izin pamit Pak. Terima kasih. Nah, izin Pak. Terima kasih.